خير من قد أرسل وخير من هزم مقامات العلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Al-Mukarram ta'zim wal ikraman saya kepada ayah harta rohani kita, yaitu walid beserta keluarga, dan ta'zim wal ikraman saya kepada ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin yang muhtabar kedua-duanya, dan yang saya hormati dewan juri beserta dewan guru yang telah hadir pada malam ini, dan yang saya sayangi santriwan-santriwati seperjuangan. Harta bisa dicari, rumah yang mewah bisa kita beli. Senang bukan berarti tenang, karena ketenangan tidak akan di dalam hati kecuali kita mendekatkan diri kepada Sang Ilahi. Maka malam ini saya akan membawakan sebuah pidato yang berjudul Ketenangan Sesungguhnya. Saudaraku yang Allah muliakan, Ibrahim diperintahkan menyembelih anaknya. Yakub kehilangan putra kecilnya. Yusuf dituduh berbuat keji. Ayub diuji dengan sakitnya. Sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertubi-tubi ujian yang datang dalam hidupnya. Pesannya apa, teman-teman? Mereka yang dicintai adalah mereka yang paling sering diuji. Allah tidak memberikan ujian untuk menyakiti, melainkan untuk melihat seberapa kuat akar kesetiaan itu tertanam di dalam hati. Saudaraku yang Allah muliakan, ketahuilah dunia ini penuh dengan kegaduhan. Ketenangan hanya milik mereka yang dekat dengan Tuhannya. Mereka yang bahkan di tengah musibah pun masih merasakan kehadiran Tuhannya. Seperti kejadian 7 bulan yang lalu, bantuan untuk Sumatera. Mereka butuh makan, tapi tak lupa Tuhan. Dengan penuh harapan mereka bertanya, adakah mukena? Mereka mengkhawatirkan sholatnya. Mereka bertanya, adakah Al-Quran? Mereka mendambakan kalam Tuhannya. Bukan 1-2 kali ujian silih berganti. Portugis datang, Aceh tak gentar. Belanda serang, Aceh tak hilang. Jepang mampir, Aceh tak lari. Tsunami hadir, Aceh berdiri. Iman mereka tak lapuk lantaran musibah. Sebab mereka meyakini pesan Rasulullah yang diriwayatkan Imam Ibnu Majah. Beliau katakan, Inna Allaha idza habba qauman ibtalahum. Sesungguh Allah jika mencintai suatu kaum, maka Ia akan menguji mereka itu. Maka ini adalah pesan penguat bahwa seberat apapun keadaan, jangan pernah berburuk sangka dengan takdir Tuhan. Sebab Allah janjikan dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat 70. Bismillahirrahmanirrahim. I'lamillahu fi qulubikum khairan yu'tikum khairan mimma ukhidha minkum. Sadaqallahul azim. Yang artinya, jika Allah tahu ada kebaikan di hatimu, maka Ia akan memberikan kebaikan yang lebih baik
واخلف لي خيرا منها. Ya Allah, berikanlah hamba-Mu atas kemalan musibah yang menimpa diri kami, dan berikanlah hamba-Mu sesuatu yang lebih baik sebagai pengganti. Doa yang tak hanya diucap lisan, melainkan meyakini segenap hati bahwa apa yang diambil Tuhan tak akan pernah hilang tanpa pengganti. Sidang talabah yang Allah muliakan, Ummi Salamah bersuamikan Abdullah. Ummi Salamah ketika suaminya meninggal dunia, ia berdoa dan kemudian ia berpikir, siapa yang lebih baik daripada Abu Salamah? Doanya dijawab Allah. Ia dipinang oleh Rasulullah, makhluk termulia yang pernah ada di dunia. Maka bila hati kita dekat dengan Tuhan, maka sebuah musibah akan terasa mudah. Ingat janji Allah dalam Al-Quran surah Al-Insyirah. 2 kali Allah katakan, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguh beserta kesulitan pasti ada kemudahan. Tujuan 2 kali Allah katakan dalam Al-Quran untuk meyakinkan kita hamba-hambanya bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita hamba-hambanya yang sedang dalam kesulitan. Hanya saja kita terlalu overthinking dengan Allah sehingga kita menganggap itu sebuah kebencian terhadap kita, dan kita pun mulai menjauhkan diri dengannya. Saudaraku yang Allah muliakan, tahukah kalian musibah yang paling ditakutkan? Musibah itu bukan tsunami, bukan juga mati sang suami, tapi musibah yang paling mengerikan ialah ketika kita sudah tidak ingat lagi kepada Sang Ilahi. Maka yang menjadi kesimpulannya ialah sebesar apapun cobaan dan ujian yang Allah beri, tetap kita hadapi dengan lapang hati. Ujian dan cobaan bukan berarti Allah benci, tapi itu tanda kita hamba-hamba yang dicintai. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi